ini jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu semuanya. Kalau momentumnya cuma di wilayahnya sendiri ya, skala kecil, kami bahkan untuk event-event yang di dalam, kami nggak share ke luar gitu ya. Misal event kita di sini punya event Ramadan Bahagia bersama Masjid Ismuh Yahya. Itu nggak kita share keluar karena terlalu kecil manfaat yang kita kasih gitu ya. Maka di Ramadan, setiap Ramadan kita harus memikirkan momentum besar apa yang mau kita ciptakan. Di tahun 2024 kita menghadirkan program Indonesia Mengaji di 100 titik masjid seluruh Indonesia dan dihadiri 100.000 santri dan jamaah. 100.000 santri dan jamaah. Nah, mungkin yang hadir hari ini mungkin ada salah satu di antara masjid ini. Ini kurang lebih ada 100 ya, ada 100 masjid. Info yang kemarin sih lebih, cuma ada beberapa yang akhirnya memutuskan nggak siap. Dan ini kita, kenapa bisa kita fundraising kan? Karena kita yang support dananya. Begitulah ya. Kalau disuruh masing-masing mah kecil dana yang kebutuhan yang mau kita buat. Makanya kita tantang diri kita, nge-challenge kita di pusat ini, bagaimana 100 masjid ini kita support pendanaannya untuk berbuka puasa 100.000 santri dan jamaah. Narasi itu yang kita sampaikan ke donatur. Kita ada program Indonesia Mengaji berbuka bersama 100.000 santri di seluruh Indonesia. Kebutuhannya sekian ratus juta. Maka akan sangat, kita aja ya ngelihatnya, wah luar biasa banget ini. 100.000 santri di seluruh Indonesia pula. Dan acaranya kita kemarin sedikit sharing, acaranya kita buka dengan satu waktu di seluruh Indonesia. Kemudian ada tausiah dari Ustadz Abdul Somad juga yang membuka acara Indonesia Mengaji ini. Nah, di 2025 kita hadirkan program baru ya, karena di 2025 ini adalah hari kemenangan saudara-saudara kita di Palestina, Gaza. Ya Allah, ya Allah. Mik siapa ini? Mik Pak Sumaryono. Nah, dimati dulu ya. Oke. Kita balik lagi di momentum 2025. Di 2025 ini kita memutuskan akhirnya, karena tahun ini tahun kemerdekaan saudara-saudara kita di Gaza ya. Walaupun merdeka tapi sangat amat banyak kebutuhan untuk mengembalikan kota, mengembalikan kehidupan yang layak untuk saudara-saudara kita di sana. Berdasarkan meeting kita, akhirnya kita putuskanlah membuat momentum di 2025 ini Ramadan Bahagia bersama Palestina. Nah, akhirnya itu yang akan kita sampaikan berulang-ulang kepada donatur-donatur kita. Kita sampaikan berkali-kali kepada donatur kita. Sehingga mereka sadar, masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dan kita juga komitmen mendedikasikan seluruh yang kita himpun di Ramadan ini, kita dedikasikan untuk Palestina. 13 terus. Kita juga tentu tadi yang saya sampaikan untuk menyiapkan momentum ini enggak 2-3 hari sebelum Ramadan ya, jauh-jauh hari, karena kita di 2025 sendiri itu kita kolaborasinya kurang lebih belasan lembaga ya, lembaga penyalur ke sana. Dan alhamdulillah penyaluran tahap awal kita sudah lakukan sebelum Ramadan. Kemarin kurang lebih ada 500 apa ya? Apa 400 juta. Di awal 300 juta. Kita nyalurkan tahap awal 300 juta ke 6 lembaga, dan 6 lembaga ini punya program beda-beda untuk Palestina. Nah, kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena di Ramadan nanti kita perlu kebutuhan konten. Kita perlu kebutuhan amunisi untuk digulung lagi donasinya untuk kita sampaikan ke Palestina. Makanya kita lakukan bahkan dari sebelum Ramadan. Ketika sudah melakukan donasi sebelum Ramadan, konten masuk,
footage mentah dapat, akhirnya kita bisa olah untuk jadi konten yang kita gunakan untuk fundraising lagi di bulan Ramadan. Begitu seterusnya sampai akhir Ramadan. Iya, kemarin yang penjualan tinggi Silakan itu nanti 14. kalau cukup waktunya H-2 ini untuk Nah, ini udah mendapatkan momentum masing-masing di yayasannya, lakukanlah. Nah, kalau memang terbatas, ya maksimalkan apa yang sudah ada di tempat masing-masing. Nah, untuk definisi sendiri bisa dibaca ya, ini teknis lah. Momentum planning adalah merancang satu tema besar yang menjadi ikonik Ramadan di lembaga atau yayasan kita sehingga diingat donatur. Usahakan minimal tingkat nasional. Nah, ini poinnya di sini nih. Minimal tingkat nasional. Minimal ya, minimal. Artinya boleh lebih. Yang memutuskan tingkatnya internasional. Karena lintas negara. Kita lanjut dulu. Kita masih sampai kurang lebih jam 13 tadi ya, masa ya? 20 ya. Bisa setengah jam. Nih Bapak Ibu semuanya. Coba kita baca sama-sama slide yang ada di layar. Coba kita renungin. Bayangkan di bulan Ramadan semua lembaga fundraising berlomba-lomba mengajak orang berdonasi pasti. Tidak Ramadan aja diajak donasi, apalagi Ramadan. Kemudian jika kita hanya mengulang ajakan standar, contoh di bawah, yuk berbagi di bulan Ramadan. Tapi kategori M itu ya. Semua lembaga juga menyampaikan itu gitu loh. Lagi di bawah lagi, berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan. Nah, 60. Semua lembaga juga menyampaikan itu. Yang terakhir juga sama, jangan lupa sedekah di bulan Ramadan yang berkah. Nah, saya kemarin nyari di data ya, berapa sih jumlah lembaga yang menghimpun donasi. Datanya saya kurang ingat tepatnya berapa, kurang lebih 17.000 yang terdata dan yang terdata. Oh, ini 1 yang terdata tapi punya legal dan tidak punya legal. Terdata di survei. Ada kurang lebih 17.000 di Indonesia sendiri lembaga yang aktif menghimpun donasi, aktif di filantropi. Kalau di LAS kurang lebih 80-an ya, yang sudah menjadi LAS lembaga amil zakat. Di Basnas sendiri kurang lebih 300-an. Nah, kalau lembaga filantropi kayak kita ya, kalau kami kan masih UPZ yang paling banyak itu. Insyaallah tahun ini kita lagi mengurus menjadi LAS, mohon doanya ya, semoga urusan pemberkasan, urusan administrasi dan segala macam, audiensi, pokoknya semuanya berjalan lancar sehingga tahun ini SIDAK bisa menjadi salah satu lembaga amil zakat nasional. Amin ya rabbal alamin. Lembaga nasionalnya keren kan sih. Dari apa yang disampaikan tadi, hasilnya di samping ya sudah dipastikan mana ini hilang. Campaign yang kita buat akan tenggelam karena sama dengan campaign lembaga lain karena serupa. Sebaliknya, jika kita punya tema besar yang kuat, orang akan langsung terkoneksi secara emosional dan lebih mudah mengingatnya. Bagaimana membuat biar mudah terkoneksi dan emosional? Tadi kita sudah buat momentum Ramadan ini, kita mau buat program apa yang skalanya tingkat nasional. Kalau tingkat regional, saya rasa kurang wah untuk disampaikan kepada donatur. Nanti kelihatannya akan biasa-biasa saja. Hari biasa juga program ini kok yang dinaikin. Kok Ramadan ini juga biasa. Perlu gebrakan-gebrakan baru yang kita sampaikan kepada donatur. Semoga nangkap ya. Kita lanjut dulu. Nih salah satu yang saya sampaikan tadi. Jadi narasi yang kita angkat mau didoakan oleh 10.000 santri di 100 titik masjid. Nah, baca chatnya sampai selesai. Ini ceweknya yang kita maksimalin kemarin. Masih ada nggak nih? Oh, 1. Intinya adalah momentum planning ini sama dengan kita menentukan tema besar apa yang mau kita naikin di yayasan kita.
Mengapa itu penting? Kita lanjut dulu. Satu, dari sekian banyak poin yang saya pelajari, ada 2 poin besar yang bonusnya selesai menjadi 100. Nggak usah. top Bonus apa ya? dong. Adalah 2 Ngomong kita pakai dari sekian banyak poin-poin yang menurut saya relate banget. Yang pertama adalah membedakan kita dari lembaga lain. Contoh, jika mayoritas lembaga menggunakan tema sedekah Ramadan, ya, jika mayoritas lembaga menggunakan tema sedekah Ramadan, nah kita bisa membuatnya tema yang lebih spesifik. Seperti tadi, nah ini baru nih, sediakan 1 juta iftar untuk Palestina. Rekaman kemarin mana? Ada lebih jelas ya, peruntukannya jelas. Itu akan lebih menarik sekedar cuma menyampaikan yuk sedekah di bulan Ramadan. Saya tuh pengen itu. Karena semua lembaga tadi juga ngangkatnya itu. Kita agak main keluar Atau yang kedua mungkin yang aktif di wakaf. Wakaf 10.000 mushaf ke 100 masjid di kampung untuk menerangi bulan Ramadan, boleh juga. Dan kalau bisa nanti di belakang saya kasih lah formula untuk menyusun. Kemudian poin kedua, menciptakan momentum dan urgensi. Contoh, Ramadan berbagi cahaya 30 hari 30 masjid. Nah, membuat donatur merasa ada misi yang harus diselesaikan. Ini juga relate di kita hari ini ya. Kita dari 2 poin ini akhirnya memutuskan yang kita angkat adalah Ramadan bahagia bersama Palestina. Makanya jelas, tujuannya jelas membahagiakan di sana. Programnya ada banyak kita sampaikan, kurang lebih belasan program di sana. Sedekah air, sedekah living support, kemudian sedekah dapur umum. Kita juga ngupah guru ngajinya. Kita juga ngasih hadiah untuk anak-anak yang mengaji di sana. Ya. Kita juga ngasih bantuan-bantuan di tempat permukiman yang rumahnya benar-benar hancur, macam-macam. Sedekah air bersih, bisa pokoknya banyak lah. Bluetooth, bisa perfect. Salah satunya contohnya begitu. TV. Kita lanjut dulu. Ini salah satu nih dapat. Kita lanjut. Ini bagaimana cara menentukan tema yang kuat? Ini ada formulanya. Ini boleh di screenshot kalau Bapak Ibu ingin membuat yang serupa. Sekali lagi ya, saya sampaikan, yang kami sampaikan hari ini adalah by praktek, ilmu dan praktek, dan sudah proven menghasilkan. Jadi kalau ingin diikuti dan mendapat hasil yang sama, silakan diikuti. Nah, kalau ada cara lain yang juga proven, silakan diikuti juga. Jadi ini bukan salah satu cara. Ini bukan salah satu cara untuk meningkatkan donasi Ramadan. Tapi ini salah satu yang bisa dikerjakan Bapak Ibu di yayasan masing-masing. Nah, ini formulanya ada 2. Kata kunci kebaikan ditambah dengan fokus program. Ya, nanti kategori kata kunci kebaikannya bisa berbagi, bisa sedekah, bisa wakaf, atau sejenisnya lah. Kemudian fokus programnya kepada siapa nih? Aja yang paling untuk anak yatim, Quran, masjid, atau langsung peruntukan internasional untuk Palestina dan lain-lain. Contohnya bisa dilihat di bawah. Cahaya Ramadan wakaf 10.000 mushaf ke pedalaman, boleh. Atau kedua, sedekah subuh challenge 30 hari pahala berlipat. Nah, ini kan kita lagi di Ramadan ya. Ini lagi apa? Atau yang terakhir, buka puasa bahagia 1.000 anak yatim. Nah, di luar tinggi ya program Palestina tadi, sebenarnya kami di sini juga masih jalan program lain. Kita buka puasa 1.000 santri. Kita buka puasa bersama 1.000 guru ngaji. Kita berbuka bersama masyarakat 10.000 jamaah. Banyak juga sebenarnya program lain. Yang 40 tema besar yang ingin kita 40 Pro hadirkan kepada donatur adalah kita tahun ini di Sidak tahun ini komitmen 40 untuk Pro berapa itu? mendedikasikan donasinya untuk Palestina.
Maka akan Pro. banyak ya, Oh iya. akan banyak program-program untuk pasina yang kita angkat. Secondnya Ini dua juga enam. diperhatikan ya Bapak Ibu semuanya, bukan berarti setiap hari itu program Palestina ya. Bukan berarti setiap harinya program tema besar kita yang kita angkat. Nanti program lainnya nggak nutup. Tetap kita angkat juga. Kalau di sharing sebelum-sebelumnya saya juga udah bagi bagaimana mempetakan pekan pertama, kedua, pekan pertama di hari-hari apa aja, untuk konten apa-apa aja sudah saya sampaikan. Pilih Kalau sekali yang yang duluan mana deh nanti? Apa atau yang ikut yang ini? mau tahu materinya, Pakai itu. silakan nanti Setelah sampai menghubungi Bang kita Alvin coba. ya. Apakah perlu dibuatkan Kalau dipilihkan Zoom kalian khusus satu baru ya, pasti yang bagus. atau cukup Apa? share materinya aja. Ya belikan yang bagus toh. Lanjut Mungkin dulu, nanti insyaallah cocok sedikit enggak aja ya. ntar. Iya. Yang terakhir, upselling Ramadan. Istilah ini untuk memaksimalkan momentum di 10 hari terakhir. Tahu 10 malam terakhir adalah malam yang berlipat ganda kebaikannya. Nah, tapi tidak semua orang membreakdown 10 malam terakhir itu menjadi strategi yang Not 40 bro. bisa Oh ya, menjadi ini aja konten masjid untuk nanti. dinaikin ke Ini donatur-donaturnya. pro Bisa lor dilihat saya kan. di poster di Iya, sampingnya ya. Kita bahkan Saya open. membedah itu. Kalau 10.000 Naikkan per aja. hari sama dengan berarti infaknya 300 juta per bulan. Kalau 34.000 berarti sama dengan berapa 1 tadi? miliar dan seterusnya. Nominalnya kita sesuaikan dengan donatur kita. Nah, donatur di tiap departemen. Kalau saya pribadi kemarin akhirnya memutuskan menggunakan nominal 35.000 per hari. Setiap hari di 10 malam terakhir. Kenapa harus setiap hari 10 malam terakhir? Karena kita nggak tahu nanti Lailatul Qadar jatuhnya di hari apa. Karena nggak tahu ini kita punya program kepada donatur di 10 malam terakhir itu rutin infak setiap hari dengan nominal segini. Nah, kalau dengan nominal 35.000 berinfak setiap hari di 10 malam terakhir, maka akan mendapatkan kebaikan setara 1 miliar. Kalau narasi kita sebelumnya dapat pahala senilai alphard ya, Bapak. dengan berinfak senilai ketupat. Begitulah bahasa seperti itu juga Baru perlu dimainkan kepada donatur. Kemudian yang terakhir, di sampingnya juga kita pernah naikin, ada yang berani, ini tentu menyesuaikan tingkat kemampuan donaturnya ya. Nah, bayangkan kalau 10 hari, kalau 35.000 berarti 350.000. Sudah dilihat tuh kemampuan donasi. Kalau sebelumnya cuma 100.000 masih masuk, kalau 34.000 sehari. Karena peningkatannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Nah, kalau biasa donasinya udah memang 500.000 sekali transfer, nah boleh pakai narasi yang di sampingnya itu. Bayangkan ketika kita berwakaf 100.000, maka nilainya setara dengan berwakaf 3 miliar. Ini boleh disampaikan, karena akumulasinya 1 juta ya kalau 10 hari. Maka bisa dilempar untuk donatur-donatur yang premium. Ya, sampai sini jelas ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah ada pertanyaan juga boleh ditulis di kolom chat. Nanti kalau waktunya masih panjang kita baca sama-sama. Insyaallah kelas pertemuan hari ini sampai jam 11. Ini malam ganjil kita nge-broadcast terus. Oke, kita lanjut lagi. Oke, saya coba cek sound. Saya akan memutarkan salah satu campaign yang pernah kita naikin di Ramadan. Nanti ya, Bang Ahmad ya, nanti kita bedah sama-sama. Silakan fokus ke layar dulu. Ini ada salah satu contoh video campaign yang kita naikin di bulan Ramadan ya. Wakaf senilai 1 miliar hanya dengan Rp35.000. Sudah saya hitung. Antum kalau mau ngitung di sini. Jangan keluar dari wakaf senilai 1 miliar hanya dengan hitung dulu. Kemarin saya sudah hitung. Kamu bisa wakaf seharga ketupat 22.750 senilai alphard. Yuk, cari tahu caranya. Nah,
Itu contoh yang kita naikin di donatur, kita naikin di iklan juga kita naikin di ya fundraising digitalnya juga kita mainkan narasi ini. Baru semua ini. Ya, nggak apa-apa. Saya masih ada contoh. Insya Allah ini mungkin agak awal ya kita selesainya ya. Jam 11 maksimal. Kita lanjut dulu. Ini ada contoh berikutnya. Ditonton. Bapak Ibu semuanya silakan fokus ke layar. Saya mau mutarin video lagi. Videonya singkat-singkat soalnya nih. Nah, jadi kalau ketinggalan malah nggak dapat poinnya apa. Bismillah, kita putar. Wakaf senilai 1 miliar hanya dengan Rp35.000. Emang bisa? Bayangin kamu bisa berwakaf senilai ketupat berpahala Alphard. Yuk cari tahu caranya. Baru transaksi langsung. Nah, ini kurang lebih sama ya. Hadirkan variasi-variasi Selisih 50.000 berbeda dengan campaign yang sama untuk terus memperbanyak lagi tahun ini. Transaksi maksudnya udah promonya berkurang. Ada tadi kan beberapa donatur yang cocoknya dengan modelnya seperti ini. Ada yang cocoknya untuk platform Instagram, Facebook kan cocoknya di ukuran Reels ya. Dan selengkapnya kita coba pakai 1 miliar hanya dengan Rp35.000. Emang bisa? Bayang. Nah, kemudian bisa juga kalau bisa kontennya sederhana-sederhana aja. Jadi donatur grup Thailand itu yang paling bawah. Nontonnya full ya, poinnya tetap dapat. Kontennya nggak perlu lama-lama. Ini kita putar dulu. Konten yang kedua, silakan disimak. Antum kasih catatan ini yang antum order yang apa ini? Berarti yang belum real ini. Ini harusnya lensa. Real tadi berapa harganya? Kita tonton sekali lagi ya. Silakan diperhatikan. Nanti saya akan post di bagian tulisan. Jadi bisa diikuti juga di lembaganya. Berapa? Karet berapa? Karet. Thanks. Bentar. Nah, ada satu lagi contoh. Ini juga konten-konten ringan aja. Silakan disimak. Bahkan nggak lebih dari kita buat nggak lebih dari 15 detik. Supaya apa? Kalau kelamaan ya ini menyasar segmen donatur yang anak-anak Gen Z biasanya tuh suka tingkat swipe-nya cepat. Kalau kelamaan videonya artinya di swipe. Bisa dicoba di lembaganya masing-masing. Belilah aja kita buat ya atau variasi lain. Biasanya untuk mendapat inspirasi konten kayak gini, silakan follow aja lembaga-lembaga yang memang sudah gede ya, aktif di filantropi. Kita lanjut dulu nih. Ini juga ada salah satu contoh campaign yang kita naikin. Yang ini boleh diikuti, yang flyer ini boleh diikuti. Silakan diskemakan. Nanti perhitungannya bagaimana, nanti saya jelaskan di belakang aja. Nah, silahkan dilihat. Ini kita lanjut ke video ya. Ada 2 video terakhir. 2 video terakhir sebelum kita sesi tanya jawab. Ini ada, alhamdulillahnya kita disidak dibersamai dengan Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Jadi punya relasi untuk kebutuhan konten kita. Saya akan memutarkan video Ustadz Abdul Somad. Silakan fokus ke layarnya. Kita dengar sama-sama. Mari kita support. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu 1000 bulan, satu malam kita sedekah 100.000 di malam-malam etikaf
Maka kali 1000 bulan itu lebih kurang 3 miliar. Jadi kita tidak hanya hitung sekedar pahala sholatnya, pahala etikafnya, juga pahala etikaf di malam bulan Ramadan dan sedekah malam Ramadan. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita mendapat amal jariah dari penghafal Quran, mereka akan punya murid sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue buka dulu nih HP. Nah, ini kalau Bapak Ibu punya relasi tokoh ya, akan lebih powerful untuk menyampaikan narasi-narasi untuk mendapatkan trust lebih kepada audiens atau donatur-donatur kita. Nanti saya share ininya, slide-nya ya, Bang Pak Atar dari Masjid Meranti Jakarta. Ini video terakhir kita simak sama untuk kita blasting ke donatur. Ada versi landscape-nya sebenarnya. Nah, ini kita putar yang potret biar muat di sini aja. Kita tonton sama-sama video terakhir wakaf 1000 bulan. Hari-hari yang berkah itu akan segera berlalu. Hari-hari yang mulia itu akan berpisah dengan kita. Hari-hari yang ibadah sunnah diganjar seperti pahala ibadah wajib, dan ibadah wajib diganjar 10 hingga 700 kali lipat dari pahala ibadah di hari biasa. Tak lama lagi, tinggal menghitung hari. Ramadan akan meninggalkan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita optimal dalam melalui hari-hari tersebut dengan hiasan amal ibadah? Apa kabar sholat tarawih kita yang semangat di pekan pertama, lalu bolos di hari berikutnya? Apa kabar tilawah kita? Bagaimana juga dengan ibadah-ibadah kita yang lain? Sudahkah lebih istimewa dari hari biasa? Mari di Ramadan yang tersisa ini, kita maksimalkan segalanya untuk bekal pulang kita kelak, pulang dengan tenang, pulang dengan bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan jangan lupa, di 10 hari terakhir kita punya Lailatul Qadar, malam yang istimewa setara dengan 1000 bulan. Maka dalam rangka menjemput malam tersebut, kami mengajak solihin dan solihat untuk ikut program wakaf 1000 bulan. Cukup dengan wakaf 34.000 tiap malam di 10 hari terakhir. Maka insya Allah kita seperti berwakaf senilai 1 miliar. Kenapa 1 miliar? Karena jika kita berwakaf tepat di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya setara dengan 1000 bulan atau 30.000 hari. Jika 34.000 dikali 30.000, maka sama dengan 1 miliar. Dan kenapa harus setiap malam? Ya, karena kita tidak tahu di malam mana Lailatul Qadar itu Allah takdirkan. Mungkin di malam ke-21, mungkin ke-22, 23, 25, 27, 29, atau 30. Insya Allah, wakaf yang terkumpul akan dialokasikan untuk pembangunan dan perluasan kawasan Masjid Ismuhu Yahya yang kini sudah cukup overload menampung jemaah. Mari kita ambil semua kesempatan yang tersisa, sebab jangan-jangan ini menjadi Ramadan terakhir kita. Wallahu a'lam bishawab. Cakep. Ya Allah, suaranya. Siapa nih? Tapi ngene iki Pak Helmi gaya campaign marketing ini cocok orang. Aku ngerti. Oke. Pada Ya kurang lebih itu ya yang bisa ya Allah. sharingkan Aku di hari ini. nonton ini mesti Sebenarnya ada banyak cara mikirnya banget kok yang pengen jago kita sampaikan, yang kita komen tunjukkan. ada aku mau Cuma keterbatasan waktu. pakai nanu ya. Nanti kalau ada sharing-sharing berikutnya kita adakan kembali untuk Bapak Ibu yang masih pengen belajar bersama di Digital Fundraising Academy bersama materi pembelajaran Kanan lain. batin gue tak sigir gitu. Terakhir kayak bentar. Semoga muncul nih. Ini saya ingin menunjukkan bagaimana
Emang PR itu harus kita selesaikan menunjukkan apa? bagaimana perhitungan untuk Bapak Ibu semuanya menentukan memaksimalkan 10 malam terakhirnya, 10 Ramadan terakhir. Nah, kenapa harus setiap malam? Tadi di video juga sebenarnya 34.000 sudah disampaikan. senilai 1 disampaikan miliar setiap lah. malam Yang kita baca lebih sama-sama. sama Ustaz Karena kita Kosdi tidak kemarin yang tahu ngomong di menurutku mana-mana ya. Lailatul Kan Qadar kayak itu Allah ini gitu loh. takdirkan. Mungkin di 21 Pakai hitung-hitung atau di 1000 malam bulan ganjil, malam-malam dikalikan ganjil ini aku ya. berikutnya. Kosdi Jadi, untuk komen dia. agar tidak mengambil resiko dan Saya tidak untuk ide ngono kuwi. meminimalisir untuk kelewat dari Lailatul Qadar ini, kita ajak setiap hari untuk berdonasi dengan nominal yang sama. Nah, kalau permisalannya 34.000 dikali 1.000 bulan, di mana 1.000 bulan itu sama dengan 30.000 hari. 34.000 dikali 30.000 hari sama dengan 1 miliar 20 juta. Kurang lebih begitu. Perhitungan-perhitungannya nanti silakan di screenshot aja dulu untuk dihitung dan dipastikan sesuai dengan kemampuan donatur-donaturnya. Jangan langsung tiba-tiba pakai 200.000 setiap hari. Sedangkan donasi hariannya cuma 20.000. Maka nggak tepat sasaran jadinya ya. Nah, kemudian terakhir itu mungkin yang bisa disampaikan dari saya yang masih belajar, dari kami Ismuhu Yahya yang masih dalam tahap berkembang ya di 4 tahun pertama ini menuju 5 tahun, dan di tahun kelima insya Allah sedang mengurus menjadi lembaga amil zakat. Mohon doanya semoga administrasi dan persiapan-persiapan lainnya berjalan lancar sehingga menjadi lembaga yang salah satu lembaga amil zakat, menjadi salah satu di antara 80 lembaga amil zakat yang ada di Indonesia. Al-haqqu min rabbik, kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada kurangnya dari saya pribadi. Mungkin kita lanjut ke sesi tanya jawab atau sharing singkat. Saya kembalikan kepada Bang Alvin, tafadhol. Syukron. Oke. Halo, cek. Bismillah. Baik, terima kasih Bang Ajit yang sudah berbagi pada pagi hari ini, luar biasa. Sampai dikasih teknisnya, bocoran. Itu sebenarnya melanggar kode etik. Bumbu-bumbu di dalam dikasih tahu semuanya. Wakaf 1.000 bulan. Bocoran wakaf 1.000 bulan itu, pengalaman kita tahun lalu, itu di Ramadan, 1 kali Jumat itu bisa dapat 1 miliar. Kali Jumat. Dengan narasi wakaf 1.000 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu mau praktekkan, mau dicoba silahkan. Itu powerful sekali. Ya, karena udah Ramadan, terus 10 hari terakhir lagi malam Lailatul Qadar. Jadi narasi itu terus tuh dibangun. Jangan ketika malam 10 hari terakhirnya, tapi sebelumnya. Biasanya tak ganti kabel nasional biasanya di sini sudah ada awareness dulu ke para donatur kita gitu ya, database yang kita punya baru copywriting tertentu dipahamkan bahwa ini momen terpenting buat entah pakai video, pakai copywriting banyak. Kalau kita banyak. Baik, kita langsung sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Kalau ada yang bertanya silakan di kolom chat atau bisa raise hand. Udah ada banget. Tinggal tadi. Pertama, untuk tawaran sedekah Lailatul Qadar jam berapa atau saat kapan yang terbaik? Yang saya kirim link sama dengan yang paling atas. Pernah coba jam 10 malam? Bisa lewat ya ini jebret. Saya di mana? Pernah coba jam 10 malam worth it? Apa ada yang lebih baik lagi? Kita bawain satu dulu dan apa? Majid, mau jawab? Saya 1 Maret megang HP saya sendiri. Bisa diulang Bang? Baru. Untuk tawaran sedekah Lailatul Qadar jam berapa atau saat kapan yang terbaik? Yang saat malamnya atau beberapa hari sebelumnya? Pernah coba jam 10 malam
worth it, apa ada yang lebih baik lagi? Siap. Ini Pak Kori ya. Ini aktif nggak kameranya nih? Izin ya Pak Kori Rizky. Kita menentukan biasanya apa ya, itu by apa yang mau diklarifikasi apa ini? try and error aja. Nah, karena ini Yang narasinya yang mana malam ya, nggak ada Ini yang sudah patokan Realme harus jam 13. berapa. Redmi Note Ini menyesuaikan donatur 14. kita sebenarnya. Kalau donatur kita biasanya udah jam 10 itu Ya. udah pada tidur, Oh, ya lebih baik agak awal, sorean udah kita ingatkan. Infinix. Meminimalisir Infinix udah. untuk bisa Tapi menjangkau donatur lebih Redmi luas ya. 13 belum berarti. Mungkin kalau di sana Yang jam satu Redmi. 10-nya worth it, Sudah 4, Dre. 3 ya 4. silakan saja diteruskan. 4. Kalau kita di sini kita jaga-jaga karena Ya, kita banyak sekali variasi database ya, kurang lebih sudah hampir 200.000. Nah, kita menjaganya dengan lebih awal, sore misal, sehingga malamnya sudah dapat notifikasi Ini Redmi 13 apa Note 13 Pak ya? kodar. Dan ini kita sampaikan ke donatur kalau di kita itu sudah kita sampaikan sebelum 10 malam terakhir tadi disampaikan Bang Arifin. Jadi donatur sudah sudah apa ya, menyampaikan ke kita komitmen untuk berdonasi di 10 malam terakhir setiap hari. Yang Tinggal kita 13 ingetin itu aja, Note. Bunda, Bukan. jangan lupa Biasa. sedekah. 3 juta. Bentar. Bunda jangan lupa sedekah 10 malam terakhirnya Note. di hari ketiga, di hari keempat, dan seterusnya. Nah, untuk menjangkau donatur yang Biasa. lebih luas, Harusnya biasa sih. Pak Kori ya bisa lebih awal, lebih baik. Tapi Note 14 ya. Tapi menjelang malam. 14 Note itu. Kalau udah jam Masa 10-an, coba. nah, ini mungkin yang aktif. Enggak, Ini mungkin apa namanya? Kalau itikaf mungkin yang segera berdonasi. Bukan Note. Sisanya mungkin sudah pada tidur. Oh iya tadi. Jadi nggak ada patokan Note itu mana sih yang lebih baik, Kan- mana Oh sih iya yang masih. lebih maksimal, dikembalikan Iya. kepada lembaganya. Karena donatur kita Redmi Note behaviornya 14. beda-beda, jadi disesuaikan aja. Kalau kita disidak sore ya, sore menjelang malam. Dan sih. karena sudah Kenapa? pernah Ini mahal disinggung ini tadi yang di awal, 512 jadi memorinya. tahu. Ini yang 25. Jadi kita itu udah mungkin di materi Kak Desi disampaikan atau enggak Mungkin ya? akan Pas angkanya tanya makin jawab saya kecil nggak makin nyimak sampai tinggi. akhir. Kita itu Standar di gitu. sebelum 10 malam terakhir udah nyampaikan campaign itu. 10 Yang malam ini wakaf 1000 bulan. Redmi 13. Jadi mana yang tertarik Oh, udah iya. kita labeling di WA, kan bisnis kan ada fitur label. Jadi Toko ini. ada yang pengen tertarik kita labeling, dapatlah misal 100 donatur yang pengen diingatkan setiap hari. Kita ingatkan setiap hari tadi. Nggak perlu dengan konten-konten yang bagaimana ya, kita ingatkan aja, Bunda, sedekah di malam ke-5-nya jangan lupa. Sedekah di malam ke-6-nya, seterusnya. Begitu Pak. Redmi 13 itu 18 Cori berarti. Rizky. Ini ada yang minta Yang nomor. Pro itu 3. Ini bisa follow Instagram Note Pro saya tadi. aja ya. Ada saya tulis di kolom chat. Mau beli Jadi kita bisa sharing di Instagram. Note Pro. Saya juga ada di grup DFA kok. Nanti boleh di tag aja kalau pengen tanya-tanya. Lanjut. Gitu Pak Cori ya. Kalau Tinggal memori. kurang jelas mohon maaf ya. Nanti bisa kita sharing lebih dalam. Ada lagi? Ada banyak nih. Udah 10. Langsung aja dibaca Bang Haji. Saya nyelesain ya di kolom chat dulu ya Bapak Ibu ya. Juta izin cuma. Dari Kak Ulan, izin bertanya, apakah Redmi 13 tim Bang Ajib 2 juta. sudah membuat konten pilar? Jika iya, struktur konten pilarnya seperti apa? Dan apakah dibuat untuk hitungan mingguan atau bulanan? Seiring berkembangnya zaman ya kita Note di 12 Sidak Pro itu sudah ada buat satu. konten pilar itu dari 12 Pro. 2021 mungkin ya. Kita udah punya slide khusus itu namanya GSM, grafik standar manual. Kemudian ada bahasanya itu yang 256. bentar. 36. Saya izin ngambil pengecas laptop dulu ya. Berarti angkanya makin kecil makin tinggi ya harganya. Oke, yang terus 128.
Ini 6128 ya. Mana? 6128. 31 Ya, 8 itu berapa? 36. Itu seri apa? 12 bro. No, 12 Pro. Itu garansinya resmi apa? Tapi saya kira resmi kabeh kok ya. Iya. Ya zaman biyen kan cek distributor cek. Iya. Zamane Satunya Xiaomi. sebelum distributornya apa? Cek. Pastinya karena angka Afwan ya. mesinnya itu gitu. Tadi ngedrop Yang laptopnya bulat ini. tuh. Harus ngambil pengecas dulu. Tam. Kita lanjut Tam kan di resmi Kak Wulan ya. ya. Kita di Sidak sudah Ya. buat konten pilar Dulu dari awal-awal dia kan 2021. distributor Ada masih namanya GSM, sudah kemudian tam. ada Apa masih ada dengan sekarang? sampai lupa saya. Jadi lengkap sekali, detail sekali. Garansi resmi 2 tahun Ada yang Xiaomi. formulanya per minggu, Berarti yang di berapa pekan ya? pertama 25, apa 25. aja, ya. Persentase konten pilarnya kita sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa, ada. Nah, cuma semakin ke sini kita akhirnya memutuskan karena mengikuti zaman ya, cukup menentukan niche akun saja satu. Itu yang nanti dikembangkan di breakdown konten apa-apa yang arahnya sesuai dengan niche konten kita. Nah, belajar niche ini perlu waktu lagi ini. Ada niche, ada spesifik niche, kemudian bagaimana membuat niche, di filter follower Masih dan dicekam apa dari juga mager. perlu filteran. Nanti juga ini bisa belajar nanti dengan teman-teman Ngapain? kami Dengan cabang monyet. Sidak di Masjid Sejuta Pemuda Sukabumi. Nah, kita juga walaupun lembaganya sudah seperti ini, Ini yang mana? terus aktif belajar 128 256. kepada masjid-masjid dan yayasan lain ya. Intinya jangan berhenti belajar. Ada bulan. Dan apakah dibuat untuk hitungan mingguan? Ada juga hitungan mingguan bulanannya, ada dashboard untuk mengukur performa konten juga ada. Lengkap insya Allah. Cuman nggak bisa saya sampaikan di sini karena sesinya berbeda ya. Nanti kalau mau kita buat sesi khusus. 12 Pro 25 KCL kawan. Di kolom komentar dulu. 25 itu? Dari Masjid Meranti untuk menjadi fundraiser, apakah kita wajib terdaftar menjadi UPZ dan bersertifikasi BWI. Bukan syarat menjadi fundraiser sebenarnya. Syarat membangun lembaga yang aktif mengelola dana umat. Kalau mau aman tapi dan mendapat trust masyarakat, tentu kita sebaiknya mengurus izin-izin tersebut. Izin mengurus UPZ menjadi UPZ minimal unit pengumpul zakat. Insya Allah nanti nggak terlalu, kalau UPZ ini masih aman lah insya Allah. Kemudian apakah bersertifikasi BWI? Ini yang kami pelajari ya. Kalau ada lembaga yang aktif mengelola wakaf dan tidak tersertifikasi, sewaktu-waktu ada peraturan dari pemerintah, aset-aset wakafnya bisa ditarik. Karena nggak ada legal sebagai lembaga, kalau bahasa sertifikasinya bukan sertifikasi wakaf, tapi nazir. Sertifikasi nazir. Kalau nggak ada sertifikasi nazir, artinya siap-siap untuk mendapat kemungkinan buruk tertinggi, yaitu tadi asetnya bisa aja sewaktu-waktu diambil pemerintah karena nggak ada surat tadi. Ini bisa belajar sama Badan Wakaf Indonesia ya, atau Wakaf Mulia dan menjelang 10 hari terakhir dia pelatihan sertifikasi lainnya. Ada banyak insya Allah. Kemarin saya baru ikut juga. Jadi di sini sudah ada 4 nazir yang tersertifikasi. Salah satunya saya. Penting diurus ya Pak Atar ya. Untuk menjadi, mungkin kalau pengimpunnya masih 20-an juta, ya masih mungkin rasanya aman-aman aja. Kita kan mimpinya ingin scale up menjadi ratusan hingga miliaran. Kalau sudah himpunan ratusan miliaran, nggak mungkin tidak diperhatikan sama pemerintah. Untuk menjaga itu,
untuk menjaga jangka panjangnya diurusi. 38 ini sampai 25 itu. PCW Al Irsyad No Jakarta 13 Selatan. Bro, no 13 Pro. Makasih bocorannya sama-sama. Ini second 34 Pak ini. Nasron Al Aziz. Izin nanya Bang, dalam perencanaan ide-ide konten biasanya apakah dibahas bersama tim atau ketua divisinya ya Bang Acit? Tema besar biasanya 3,4. disusun oleh 3,4. apa ya? 3,4. Manajer tingkat pertama sampai ke atas. Manajer tingkat pertama itu setara dengan supervisor. Sama berarti. Supervisor ke atas yang menyampaikan ide-ide yang ingin No 13 Pro. dijadikan tema besar di Ramadan tahun ini. Nah, tugas tim konten nge-breakdown-nya bagaimana ide besar ini bisa tersampaikan dengan baik kepada donatur. Singkatnya seperti itu. Jadi ada tim khusus juga yang menentukan ide besar. Jadi enggak karena ini kan keputusan besar ya. Semua penghimpunan donasi di Ramadan ke Palestina, tapi memutuskan staf level bawah nggak mungkin. Jadi memang yang menyusunnya adalah manajer lini pertama sampai manajer paling atas, manajer puncak. Kalau kita di sini direktur dan supervisor. Ya, yang di ranah strategis lah, karena sesuai kan. Staf-staf itu di ranah rutinitas dan teknis, dibedain aja. Kemudian in live, oke. Hana Pramesti, izin bertanya, biasanya kalau cari ide konten untuk optimasi campaign brainstorming gimana ya? Supaya narasi yang dibangun bisa lebih hidup dan powerful. Apakah perlu dibedah satu persatu mulai dari pemilihan diksi dan lain-lainnya? Pertama, kalau nyari ide, perbanyak wisata religi, wisata visi, kalau bahasa kita di sini. Apa itu wisata visi? Wisata visi, kita berkunjung, bersilaturahmi dengan lembaga-lembaga yang serupa, atau paling gampangnya kita follow-followan aja. Semua lembaga yang menghimpun donasi, follow semuanya. Ikuti semua programnya, daftar semua di iklan-iklannya. Akan banyak banget tuh insight-insight yang kita dapat. Tinggal kita pilah-pilah aja mana yang cocok untuk kita aktifasi di yayasan kita. Enggak. Ya, enggak banyak ya, kita singkat-singkat aja. Bang Diki AM, Ya, Bang ingin bertanya bagaimana caranya yang antum tanya itu, ya antum cek aja. mempromosikan program yang kita buat bisa buat melalui sosial media. Konsepnya Bagi Humas yang masih belum sedikit dimasukkan ke dalam grup wali. Katanya mau rilis bagi yang masih sedikit masuk di pengikutnya. Aktivasi sosial media itu kuncinya sebenarnya tadi kita kontennya, saya baru ngirim 4 orang belajar ke Masjid Sejuta Pemuda untuk mendalami sosial media. Baru pulang hari pas kemarin, belajar 40 hari di sana. Nah, salah satu yang poin penting yang perlu sosial media spesialis pahami adalah jangan harus punya niche akun yang spesifik dan menjadi karakter apa ya bahasanya itu ya, karakter yang benar-benar mencerminkan yayasannya, original serta rutin upload setiap hari, dan setiap hari harus ada evaluasi. Konten ini nggak naik, kuncinya di eksekusi evaluasi dari perjalanan Masjid Sejuta Pemuda itu, dari belum punya follower yang berjuta, beribu, ketika dapat viral dari satu konten bisa dapat menghasilkan 500 juta. Tinggal kuat-kuatan aja, ikhtiar teknisnya dikuatin, ikhtiar langitnya juga dikuatin. Jangan apa, karena kita bergerak di masjid, jadi harus sudah membiasakan dengan 2 ikhtiar tadi, ikhtiar langit, ikhtiar teknis dunia. Main banyak ini ya. Ya usahakan sore. Usahakan siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Satu buat cadangan kita Karena beli mau aja. bertanya, Akhi, ini dari Jalaluddin, Yayasan IKS Labuan Lombok, NTB. Yang mana ini? Saya. Ya, totalnya berapa itu? Bentar. Kita video berarti ya. Pertanyaan langsung berarti Bang Alvin ya. Oke. Siapa? Kan yayasan saya ini kan sudah berdiri sekitar akhir gempa Lombok 2018. Berarti sekitar 5 tahunan ini. Sekarang kan dulu kan sering galang dana secara offline gitu. Jadi kota infak, kemudian cari donatur, sebar amplop Ramadan. Tapi akhir-akhir ini kan pemasukan kami itu down gitu. Mungkin karena yayasan kami ini gitu-gitu aja, maksudnya nggak ada peningkatan gitu. Maksud saya gimana cara nge-branding gitu, menanamkan kepercayaan kepada masyarakat dan pada donatur itu supaya kami bisa maju gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti aktivitas di sana full offline ya, Ustaz ya? Iya, selama ini full offline. Kita di kota infak amplop gitu, kemudian cari donatur yang offline, termasuk juga wali santri juga. Anda juga pakai sih yang ini WA online seperti kita bisa, cuma nggak bisa maksimal gitu. Kadang juga Anda pakai Facebook Ads, cuma kadang sering boncos itu. Bentar ya, pesawat lewat dulu bentar. Oh, oke. Wah, Cek. Baik, Ustadz Jalaluddin. Masya Allah, tabarakallah. Berarti pengelolaan donatur offline semua, Ustadz ya? Nah, tadi kalau penggunaan, kan ada banyak platform kita bisa amal soleh ya. Kalau kita bisa nggak maksimal, jadinya kita nggak bisa. Kalau kita bisanya nggak maksimal, berarti jadinya kita nggak bisa itu platformnya, bukan kita bisa. Untuk belajar digital, tadi ngiklan itu belajar di mana, Ustadz? Ana sering ikut ini, ikut seminar yang berbayar itu, bayar 50 tuh, 99.000. Nah, 13 sudah. Ya. Terus kebanyakan yang lagi itu setting untuk anu aja, jualan aja gitu. Jangan untuk fundraising itu. Alhamdulillah setelah ikut bootcamp ini kan adalah gitu. Alhamdulillah. Kalau mau lebih mantap ilmunya, langsung main ke sini, Ustadz. Ke Ismu Yahya. 40. Ya itu nanti insyaallah rencana itu ke depan insyaallah. Infinite-nya kalau pengalaman kita juga kalau cuma mengikuti kelas-kelas berbayar Zoom webinar yang 50.000, 100.000, memang yang dikupas cuma kulit-kulitnya aja itu. Akhirnya kita memutuskan kita bahkan beli yang 7 juta, 6 jutaan kelasnya. Karena full. Jadi dari teknis sampai ke strategisnya diajarin. Ya. Kalau ngikuti yang 50 lagi, bulan depan ngikuti yang 50 lagi, akan sama nanti saat yang disampaikan adalah cara setting aja ya. Buat akun, setting BM ya, setting iklan ya. Nggak ada cara bagaimana menganalisis iklannya boncos. Informasi. Kemarin sudah ada materi Bang Alvin sebenarnya itu bagaimana fundraising di digital ya. Karena kita di sini fokusnya, kita aktifnya digital saat di offline kita kurang juga sebenarnya. Karena kita memang core digital. Maka yang kita sampaikan adalah ilmu-ilmu digital di sesi-sesi sharing-sharing yang kita buat. Nah, saran saya, ini mungkin ranahnya Bang Alvin ini, kalau bagaimana fundraising di digital kemarin sudah disampaikan, lebih mantap lagi. Kalau punya rezeki lebih,
bisa langsung main ke Ismu Yahya. Setiap yang main ke sini insya Allah semuanya ditanggung, makannya kita tanggung, tempat nginapnya kita siapin, tinggal fokus untuk belajar aja. Jadi kita membuka. Berapa lama itu kalau belajar di sana? Rata-rata belajar sini pengasuh-pengasuh, pimpinan-pimpinan itu ngirim timnya kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan belajar di Ismu Yahya, pulang-pulang sudah kita kontrol, ada laporan. Udah 100 juta pertama nih Bang. Sudah masuk ke 200 juta pertama nih Bang, hasil belajar. Alhamdulillah. Jadi kita tidak menutup diri untuk membesarkan yayasan-yayasan kebaikan di luar sana lah. Kalau mau belajar langsung aja ke cara satu-satunya menyatukan hati kita. Berarti paling bagus Anak sendiri yang datang ya, ketua saya yayasan. Soalnya kan kalau kita pakai orang lain takutnya banyak yang anu ini. Ya. Yang apa namanya? Cocok kayak yang selingkuh gitu. Itu setelah dapat ilmunya dia keluar gitu. Mulai dua anak. Siap. Iya, banyak yang seperti itu setelah kita kasih ilmu. Ya, sebaiknya kunjungan pertama dari pengasuh dulu. Karena kita sharing pertama bukan teknis, tapi bagaimana Sidak punya visi yang besar dan bagaimana mencapai visi yang besar itu. Nilai-nilai apa yang ada di Sidak, nah, itu yang penting sebenarnya, yang mahal. Yang akhirnya menjaga tim kita untuk yang belum satu loyal di sini, untuk paham kalau di sini bukan tempat kerja, tapi tempat membangun peradaban. Ya, cuma diem nggak masalah. Hidup kita sama istrinya besok hari, tapi sampai anak cucu keturunan kita. Makanya kita buat sekolah, TK, SD, kampus sudah buat. Diganti, dinaikin semua budgetnya nggak masuk nanti. Sampai SMA nanti insya Allah. Itu tadi rata-rata udah 3 juta. Berarti pada intinya anak ini perlu banyak belajar sama antum semua. Akan maksimal. Kita sama-sama belajar ya. 5 tuh plus mix sama. Gitu sih Pak ya. Main-main aja. Nanti cadangan. Jazakallah khairan. Saya lagi modelnya gimana nanti kita sampai jam 11 ya insyaallah. Report mic saya capture jadi langsung kita paket minggu nonton. Izin saya ini dulu. Sampai jam 11. Saya laptop ini. Jam 11. Jadwalnya juga sesuai ya sampai jam 11. Dan mohon doa juga setelah jam 11 nanti mau ngantar masuk report. Rombongan masih semuanya berangkat umroh. Tapi ini jadi izin agak awal ini. Biasanya kita bisa maksimalin sampai libur. Nah, enggak ini tas model laptop. Izin bicara. Yang mana ini? Lutfi. Saya paling nggak pernah dijawab. Halo. Nama di akunnya Hadijah. Saya Lutfi. Yang ini ya wes yang jawab apa-apa. Oh iya. Tolong. Gimana Bang Alvin? Izin, bismillah. Alhamdulillah. Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan saya Lutfi Putra Maisa. Saya tinggal sekarang di Karimun. Karimun Kepulauan Riau, bukan Karimun Jawa. Kebetulan karena tadi saya dengar Ismu Yahya tadi di Pontianak, kebetulan istri saya orang Pontianak. Masya Allah. Lebaran ini pulang, siapa tahu bisa main ke sana kan? Kalau Lebaran kita libur. Oh iya, mau tahu tempatnya di mana? Nah, boleh. Nanti kalau Lebaran nggak ada aktivitas di pondok 10 hari. Daerah mana itu Bang? Daerah 10 menit dari bandara, Kuburaya. Oh Kuburaya, nggak jauh lah. Ya. Kebetulan saya di Pontianak juga. Izin bertanya. Ya. Saya kebetulan ditugaskan oleh yayasan di bagian unit penghimpun zakat infak sodako. Nah kebetulan yayasan kami ini paling kental dengan pencarian dana melalui canceling surga namanya. Canceling surga Pak. Siap. Canceling surga ini yang kami optimalkan.
Namun kemarin karena ada pelatihan untuk Ramadan, maka kita coba-coba belajar untuk yang online seperti apa. Nah, tadi kontennya itu kan banyak fokusnya di wakaf, saya lihat. Bagaimana mengkorelasikan ini dengan UPZ kami nih, UPZ di apa namanya, nilai apa aja yang bisa kami jual di UPZ ini. Kalau saya rencanakan tadi bagian sedekah di 10 malam terakhir itu. Boleh minta idenya, Bang, bagaimana? Ada program apa aja di sana, Bang? Program kita di sini ada, kebetulan kan kita nih di bawah Yayasan Fikronisa yang itu sudah ada perguruan tingginya. Nah, perguruan tinggi itu yang kami kemudian kembangkan, yang baru kita kembangkan sekarang melalui Kenceleng tadi untuk pemberdayaannya. 3 program utama yang kami angkat tuh pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, terus sama beasiswa, duafa dan prestasi. Itu Bang, yang kami naikkan. Hanya saja memang konten online ini kami agak kurang karena mungkin memang basicnya kurang. Mungkin butuh saran kan, ide dari Abang Keman. Itu Bang, syukran. Siap. Pertama, semangat ya. Semangat dulu. Perjuangan di awal memang sebagai perintis ya, rata-rata tidak mudah. Perlu banyak belajar. Saya sampaikan ya, kita di awal juga, di tahun-tahun awal, kita main juga tuh kalau di sini celengan. Tadi apa? Kencelengan ya? Iya, Kencelengan. Kenceleng surga. Kita juga main di awal tuh, celengan yang kita sebar ke orang-orang yang bisa kita jangkau di kota. Nah, ternyata makin hari sudah sekian ratus, ternyata ini apa ya bahasanya tuh, terlalu banyak makan waktu, banyak makan tenaga, hasilnya segitu-segitu aja. Sama kayak yang dirasakan Bang apa sih ini, Hadijah ya? Lutfi. Oh, Bang Lutfi. Mungkin sama dirasakan Bang Lutfi, hasilnya ya segitu-gitu aja. Kita nggak bisa berharap lebih dari celengan itu. Celengan itu bahasa kami ya sebagai cadangan aja, cadangan untuk sedekah, program-program sedekah lainnya. Untuk memaksimalkan program lainnya, tidak ada cara lain yang kami lakukan di sini selain melalui digital. Nah, dari digital itulah akhirnya kita bisa menghimpun 200 donatur. 200.000 donatur yang kita kelola hari ini sampai hari ini. Kalau pakai kecelengan terus ya itu sangat amat sulit untuk dikembangkan donasinya lebih besar. Murah kuwi. Nah, tadi juga diperhatikan ya, ketika saya menyampaikan materi tadi, salah satu yang membuat donatur tertarik adalah kita buat programnya nggak regional, nggak cuma untuk ke dalam kita aja. Kalau bahasa pimpinan kita itu, kita yang mau nikah, kita minta sumbangan orang untuk support nikah kita. Jadi kurang enak. Makanya yang kita naikin campaign nasional. Yang kita bantu ini Satu Indonesia. Yang kita bantu ini Palestina misal tadi ya. Dan contoh-contoh lainnya lah. Maka kalau bisa dibuat program yang lebih wah dari sebelum-sebelumnya, jangan cuma program yang rutinitas dikerjakan sebelum Ramadan, itu juga yang dikerjakan Ramadan. Dan terakhir, nah nanti kalau mau belajar ke Ismuhu Yahya, mungkin H+10 Lebaran. Karena Lebaran kita libur ya. 10 hari kita libur di pusat, jadi semuanya karena perantau balik kampung semuanya. Kalau mau belajar ke sini, mau berkunjungan, bisa setelah itu. Sekitar tanggal 11 atau 12, tanggal 13 gitu lah. Sudah ada aktivitas lagi di pondok. Nah, terus kurang lebih itu sih. Memang agak sulit sih kalau
masih menggunakan aktivitas yang sama. Kalau ada dana lebih bisa aktivasi di iklan ya. Kalau punya dana lebih, kita di sini punya peruntukan dana namanya Sidak Syiar Project. Bentar ya, ada pesawat lagi nih. Oh, di situ dekat ya, dekat bandara ya. Pas di perlintasan udara Bandara Spadio. Pas di atas. Ya, bisa. Selimut. Simulasi kayak gajah Bapak. Jadi 2,5. Apaan? Jadi 2,5 ya setelah milih pembayaran. Pro M6 Pro Poco. Oke, banget Cid. Cek. Ini pengiriman Dari yang dijelaskan tadi kira-kira sudah dapat gambaran belum, Bang? Siapa tadi namanya? Lupa saya. Bang Lutfi. Bang Lutfi. Nah, kalau mau belajar tadi ya iklan ya. Kalau ada dana lebih, budget lebih di kita itu salah satu caranya. Kalau di lembaga Bang Lutfi di infaknya buat infak umum ya itu ya. Terus shipping biasanya. Iya. Ada yang kita ngasih beasiswa pendidikan di sini untuk wilayah Karimun. Sebagian kita kasih beasiswa untuk kuliahnya. Ya. Kalau kita di sini punya program namanya Sidak Syiar Project. Sidak Syiar Project yang peruntukannya memang untuk pengembangan untuk perluasan pesan-pesan sedak profesional iklan, budget iklan dan biaya-biaya marketing lah, sehingga pesan dakwahnya lebih luas. Nah, buat variasi-variasi program itu juga boleh nanti kalau sudah terkumpul 10 juta mungkin ya atau lebih bisa diaktifasi di ranah digitalnya kalau sebelumnya belum punya dana. Dikemas. Nah, itu ya Pondok Putri. Segitu mungkin karena kami aktifnya digital, kita jawabnya ngarahkannya ke digital aja, insyaallah. Ini waktu tinggal 5 menit nih. Saya titip nomor WA aja ya di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu boleh hubungi di WhatsApp saya aja. Kalau mau bertanya lebih lanjut. Besok udah nggak ada lagi. Karena waktu terbatas ya. Boleh kita jawab via WA aja Bapak Ibu semuanya. Nanti satu-satu lah saya luangkan waktu untuk dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, pertanyaan di kolom chat di copy dulu, disimpan, nanti diteruskan di chat WA. Karena waktu juga terbatas. Mungkin satu lagi yang mau bertanya langsung. Riva. Setelah itu kita tutup, saya izin mau menjemput. Alhamdulillah ayah saya juga berangkat umroh hari ini, jadi mau ngantar juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yogyakarta, dari Masjid APIC Merapi. Yang mana ini? Mau tanya, Bang? Sebentar, Pak. Iya. Yang 26 tadi. Nama siapa, Pak? Saya Nara. Di Zoom-nya Nara. Ya. Sudah di spotlight belum? Dari telepon Zoom. Satu doang. Buka dulu kameranya. Satu ya. Oh iya. Benar. Saya mau tanya kalau biasanya ngambil foto sama video yang free itu di mana ya, Bang? Foto video ya, free. Terima kasih. Ya. Yang no copyright, Pak ya? Ya, yang no copyright. Jadi 2399. Pixel atau
Ya, bagus ini pertanyaannya ini. Kalau kebanyakan ya orang-orang yang nggak paham langsung ambil comot aja di Google ya. Padahal itu belum tentu aman dikomersilkan, kurang apa lagi? digunakan untuk Siapin berbayar, donasi dan segala macamnya. Nyari jelek. Kita Berarti mayoritas udah berapa? footage kalau bahasa Satu, anak-anak kreatif itu KTI 1. ya kantor sebagian besar banyak dari yang kita ambil sendiri. Nah, cuma untuk tambahan ada Excel, Pixel Lab, dijual lagi. Oh iya, udah di jalan. Unsplash, Yang satu Pixabay, Flickr. Nanti saya untuk waktu 300 nih. ada banyak Yang satu saya ya. ini Kak. Akun Unsplash saya bagus juga itu. Di Pixel kemarin lama itu. yang tadi Bapak sebutkan juga Yang satu banyak saya itu. lagi. Pixel, Akun saya Pixabay bisa juga. Udah 4 ya. Pixabay, Kurang-kurang kemudian Flickr kalau mau detail yang benar-benar detail, kalau di Flickr itu bahkan dia sampai informasi kamera 28 dan sampai kamera yang digunakan bisa sampai full HD sampai 8K juga ada itu di Flickr. Kadang Tergantung kebutuhan lagi. Kalau untuk cuma belum ngirim ke kebutuhan iklan belum ngedrop gambar kan yang standar-standar aja. Belum ngedrop. Aman insya Allah. Belum. Dan juga yang Kita terakhir kita langsung. pakai AI. Kok belum bergerak yang AI dikirim image yang ya pembuat gambar di AI itulah. Kita kasih promptnya, kita kasih secara detail, nanti dimunculkan AI gambarnya. Sekarang kita banyak pakai itu juga. Lebih aman lah. Kalau nggak ditanya tidak ada yang mengaku itu gambar mereka ya. Official itu. Lebih fleksibel untuk kita pakai dan bisa kita atur gambarnya sesuai dengan keinginan kita. Begitu Pak. Oh ya. Ya, terima kasih banyak jawabannya Bang Acit. Siap. Ya. Begitu mungkin ya. Saya mohon maaf sebelumnya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ingin bertanya tapi ternyata waktunya tidak cukup dan terbatas. Tadi saya sudah mengirimkan nomor WhatsApp di kolom chat, bisa disimpan dulu. Yang tadi sudah terlanjur bertanya di kolom chat dan belum terjawab, bisa di-copy dulu pertanyaannya, nanti dikirim aja di WA. Nanti saya kalau ada menyisihkan waktu lah, cuma nggak bisa cepat ya. Kita nanti sambil bagi-bagi waktu kerja, insya Allah. Itu mungkin dari saya kembalikan kepada host Bang Alvin. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Bang Acit sudah berbagi ilmu untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan jadi amal jariah buat Bang Acit dan keluarga. Dan tentunya apa yang disampaikan bisa difahami oleh teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, Ustadz dan Ustazah semuanya bisa bermanfaat, bisa dipraktikkan untuk menumbuhkan lembaganya, fundraising lembaganya supaya kebermanfaatannya lebih luas lagi. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, ini rangkaian terakhir dari sharing session digital fundraising series seputar Ramadan. Jadi kami informasikan sekali lagi, kita pembelajaran kalau di sharing session ini terbatas, tidak bisa disampaikan semuanya ya. Untuk pembelajaran yang lebih intens, kita ada namanya pembelajaran digital fundraising bootcamp. Ya, kita belajar 1 bulan. Jadi 1 bulan itu A to Z membahas tentang digital fundraising. Dari mulai fundamentalnya sampai teknis-teknisnya gitu ya. Jadi kalau mau belajar yang utuh digital fundraising bootcamp. Ya. Kami sarankan ikut yang itu biar nggak setengah-setengah. Informasinya Bapak Ibu bisa buka di sini. Di digital fundraising di fundraiser.id/bootcamp. Nih, saya share di kolom, saya share di share screen ya. Ini Mei, insya Allah, setelah Lebaran. Persiapan Idul Kurban. Ya Bapak Ibu ya, yang mau ikut, yang mau aja. Dan kita nggak ngejar target kok.